The Hunger Games Bab 6. Pusat latihan memiliki sebuah menara yang dirancang khusus untuk para peserta dan tim mereka. Tempat ini akan jadi rumah kami hingga pertarungan sesungguhnya dimulai. Setiap distrik ditempatkan di satu lantai sendiri. Kau hanya perlu masuk ke elevator dan menekan angka asal distrikmu. Mudah untuk diingat. Di distrik 12, aku pernah 2 kali naik elevator di gedung pengadilan. Sekali untuk menerima medali atas kematian ayahku dan kemarin untuk menyampaikan salam perpisahan terakhir dengan teman-teman dan keluargaku. Tapi elevator di sana gelap dan berderit dengan gerakan selamban siput dan baunya seperti susu basi. Dinding-dinding elevator ini terbuat dari kristal, jadi kau bisa melihat orang-orang di lantai dasar makin lama makin kecil ketika elevator membawamu makin tinggi. Rasanya menyenangkan, dan aku tergoda untuk bertanya pada Evie apakah kami bisa naik elevator sekali lagi. Tapi itu bakal terdengar kekanak-kanakan. Ternyata tugas Evie Trinket tidak berakhir di stasiun kereta api. Dia dan Haymitch akan mengawasi kami hingga di arena. Di satu sisi, keberadaannya menguntungkan karena paling tidak Evie bisa diandalkan untuk membawa kami keliling ke tempat-tempat seharusnya kami berada tepat waktu karena kami belum bertemu Haymitch lagi sejak dia bilang bersedia membantu kami di kereta api. Mungkin dia sedang teler hingga pingsan entah di mana. Sebaliknya, Evie Trinket tampak riang gembira. Kami adalah tim pertama yang pernah diawasinya yang membuat kegemparan pada upacara pembukaan. Evie tidak hanya memuji kostum kami, tapi juga tingkah laku kami. Dan kami juga mendengar Evie kenal semua orang penting di Capitol dan sudah bicara tentang kami sepanjang hari, berusaha untuk memperoleh sponsor bagi kami. Tapi semuanya sangat misterius, ujar Evie, matanya setengah menyipit. Karena tentu saja kau tahu Haymitch tidak mau memberitahuku apa saja strategi kalian. Tapi aku sudah melakukan hal yang terbaik dengan apa yang bisa aku kerjakan. Bagaimana Katniss mengorbankan diri demi adik perempuannya. Bagaimana kalian berdua berhasil melawan kegiatan barbar dari distrik kalian. Barbar? Ironis saat mendengar kata itu terucap dari wanita yang membantu menyiapkan kami untuk kegiatan pembantaian massal. Dan atas apa dia menilai keberhasilan kami? Berdasarkan sopan santun di meja makan. Pada dasarnya, semua orang memiliki keengganan tertentu karena kalian berasal dari distrik batu bara. Tapi untungnya aku pintar. Ku bilang pada mereka, batu bara yang diberi cukup tekanan akan berubah menjadi mutiara. Mata Evie berbinar begitu cerah memandang kami, sehingga kami tidak punya pilihan lain selain menanggapi kepintarannya dengan penuh semangat, meskipun kami tahu dia salah besar. Batu bara tidak bisa berubah jadi mutiara. Mutiara berasal dari kerang. Mungkin maksud Evie, batu bara berubah jadi berlian. Tapi itu juga tidak benar. Ku dengar ada semacam mesin di distrik 1 yang bisa mengubah batu granit menjadi berlian. Tapi distrik 12 tidak menambang batu granit. Itu bagian dari tugas distrik 13 sebelum mereka dihancurkan. Aku penasaran apakah orang-orang yang mendengarnya memuji-muji kami atau bahkan peduli tentang hal itu. Sayangnya, aku tidak bisa membuat perjanjian kontrak dengan sponsor untuk kalian. Hanya Haymitch yang bisa melakukannya, kata Evie muram. Tapi jangan khawatir, kalau perlu aku akan menodongkan pistol padanya agar dia mau datang ke meja perjanjian. Meskipun memiliki kekurangan sana-sini, Evie Trinket jelas memiliki keteguhan yang harus kukagumi.
Ruang bagian tempat tinggalku lebih luas daripada rumah kami di distrik. Ruang-ruang di sini terlihat mewah, seperti di gerbong kereta api. Juga memiliki sejumlah peralatan otomatis yang tak bakal sempat kupencet tombolnya satu persatu. Pancuran air di kamar mandinya saja memiliki panel dengan lebih dari 100 pilihan yang bisa kau pilih untuk mengatur temperatur, tekanan air, sabun, sampo, wewangian, minyak mandi, dan spons yang bisa memijat. Saat berdiri di atas keset kaki, pemanas menyemburkan udara yang mengeringkan tubuh. Aku tidak perlu bersusah payah melepaskan ikatan kepang rambutku yang basah. Aku hanya perlu menaruh tanganku di atas kotak yang mengalirkan arus ke kulit kepalaku yang akan melepaskan ikatan rambutku, menyisirnya dan mengeringkannya dalam waktu sekejap. Rambutku langsung tergerai lembut di punggungku. Aku memprogram lemari agar menyiapkan pakaian sesuai seleraku. Atas perintahku, jendela bisa menyorot jauh dan dekat di bagian-bagian kota tertentu. Aku hanya perlu membisikkan jenis makanan yang kuinginkan dari daftar menu raksasa ke corong bicara. Dalam waktu kurang dari semenit, makanan itu muncul di hadapanku, panas dan mengepulkan asap. Aku berjalan di sekeliling kamar, makan hati angsa dan roti susu sampai kudengar ketukan di pintu. Evie memanggilku turun untuk makan malam. Baguslah, aku kelaparan. Pita, Sina, dan Portia sedang berdiri di balkon yang memperlihatkan pemandangan Kapitol ketika aku memasuki ruang makan. Aku senang melihat para penata gaya kami, terlebih lagi ketika mendengar Hamish akan bergabung bersama kami. Makan malam yang dipimpin oleh Evie dan Hamish pasti bakal berakhir dengan kekacauan. Selain itu, makan malam sebenarnya bukanlah tentang makanan, tapi tentang perencanaan strategi, dan Sina serta Portia telah membuktikan betapa berharganya mereka bagi kami. Seorang lelaki muda yang mengenakan tunik putih bicara, menawarkan anggur di gelas tinggi pada kami. Aku hampir menolaknya, tapi aku tak pernah minum anggur kecuali buatan ibuku yang digunakannya untuk menyembuhkan batuk, dan mungkin aku tak akan pernah punya kesempatan untuk mencobanya lagi. Aku menyesapnya sedikit. Cairan itu terasa kering dan diam-diam aku berpikir bahwa rasanya akan lebih baik jika ditambah beberapa sendok madu. Hamish muncul tepat ketika makan malam akan disajikan. Kelihatannya dia memiliki penata gaya sendiri karena dia tampak bersih dan terawat, dan tak pernah kulihat dia sesadar sekarang. Dia tidak menolak tawaran anggur, tapi ketika dia mulai menyantap sup, aku baru sadar inilah pertama kalinya kulihat dia makan. Mungkin dia bisa menguasai diri cukup lama untuk bisa membantu kami. Sina dan Portia tampaknya memiliki pengaruh untuk membuat Hamish dan Evie jadi beradab. Paling tidak, mereka saling bicara dengan sopan. Bahkan mereka pun memuji suguhan pembukaan dari penata gaya kami. Sementara mereka berbasa-basi, aku memusatkan perhatian pada makananku. Sup jamur, sayuran hijau pahit dengan tomat seukuran kacang polong, daging sapi panggang yang dipotong setipis kertas, mie dalam saus hijau, keju yang meleleh di lidah disajikan dengan anggur biru manis. Para pelayan, semuanya lelaki muda yang berpakaian tunik putih seperti yang dipakai oleh pelayan yang memberi kami anggur, bergerak tanpa bicara dari dan ke meja, memastikan piring dan gelas kami tetap penuh. Setelah menghabiskan setengah gelas anggur, kepalaku mulai terasa berkabut, jadi aku ganti minumanku dengan air. Aku tidak menyukai perasaan ini dan aku berharap kabut ini segera lenyap. Aku tidak mengerti bagaimana Hamish bisa tahan melewati hari-harinya seperti ini.
Aku berusaha memusatkan perhatian pada percakapan yang sudah beralih topik ke tanya jawab kostum saat seorang gadis menata kue yang kelihatan cantik di atas meja dengan cekatan menyalakan kue itu. Kue itu terbakar, kemudian api mengerjap di ujung-ujung kue selama beberapa saat sehingga api itu padam. Sejenak, aku merasa ragu. Apa yang membuatnya terbakar? Apakah alkohol? Aku bertanya sambil mendongak memandang gadis itu. Aku tidak mau. Aku kenal kau. Aku tidak ingat nama atau tempat ketika aku melihat wajah gadis ini, tapi aku yakin pernah melihatnya. Rambut merah gelap, garis wajah yang mempesona, kulit seputih porselen. Ketika aku mengucapkannya, aku merasakan kegelisahan dan rasa bersalah dalam ulu hatiku. Meskipun aku tidak ingat, aku tahu ada kenangan buruk yang berkaitan dengan gadis itu. Ekspresi ngeri yang terlintas di wajahnya hanya membuatku jadi tambah bingung dan tidak nyaman. Gadis itu menyangkalnya dengan menggeleng cepat dan bergegas menjauh dari meja. Ketika aku menoleh, 4 orang dewasa sedang mengawasiku seperti elang mengintai mangsa. "Jangan konyol, Katniss. Bagaimana mungkin kau bisa kenal Ewok semacam itu?" serga Evie. "Membayangkannya saja tidak mungkin." "Ewok itu apa?" tanyaku dengan bodohnya. "Orang yang melakukan kejahatan. Mereka memotong lidahnya sehingga dia tidak bisa bicara," kata Haymitch. "Dia mungkin pengkhianat atau semacam itulah. Tidak mungkin kau mengenalnya. Bahkan jika kau mengenalnya, kau tidak boleh bicara dengannya kecuali memberi perintah," kata Evie. "Tentu saja kau tidak benar-benar mengenalnya." "Tapi aku kenal dia." Setelah Haymitch menyebut soal pengkhianat, aku ingat di mana aku kenal dia. Aku merasakan kecaman yang begitu besar sehingga aku tak pernah bisa mengakuinya. "Ya, kurasa tidak. Aku tergagap dan anggur yang kuminum tidak membantu sama sekali. Pita menjentikkan jarinya. "Deli Cartwright! Itu dia." Kupikir wajahnya juga tidak asing. Lalu aku sadar, dia mirip sekali dengan Deli. Deli Cartwright adalah gadis berwajah pucat, agak gemuk, dengan rambut kuning yang kemiripannya dengan gadis pelayan kami ibarat membandingkan kumbang dengan kupu-kupu. Deli juga bisa disebut manusia paling ramah di seantero planet. Dia tersenyum tanpa henti pada semua orang di sekolah, bahkan padaku. Aku tak pernah melihat gadis berambut merah itu tersenyum, tapi aku langsung menyambar petunjuk Pita dengan penuh syukur. Tentu saja aku berpikir tentang dia. Pasti gara-gara rambutnya," kataku. "Matanya juga mirip," imbuh Pita. Suasana di meja makan pun jadi lebih santai. "Oh, sudahlah, cuma karena mirip," kata Sina. "Dan ya, kue ini mengandung minuman keras, tapi semua alkohol sudah terbakar. Aku sengaja memesannya sebagai penghormatan terhadap penampilanmu yang berapi-api." Kami makan kue dan pindah ke ruang duduk untuk menonton tayangan ulang upacara pembukaan yang sedang disiarkan. Beberapa pasangan lain memperlihatkan kesan yang baik, tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa dibandingkan dengan kami. Bahkan pihak kami sendiri terpukau hingga mulut mereka menganga saat mereka menampilkan kami yang keluar dari pusat tata ulang. "Siapa yang menyuruh berpegangan tangan?" tanya Haymitch. "Sina," saut Portia. "Sentuhan sempurna untuk pembangkang," ujar Haymitch. "Bagus sekali." "Pembangkang?" Selama sesaat aku memikirkan kata itu. Tapi ketika aku mengingat pasangan-pasangan lain berdiri tegak terpisah, tak pernah menyentuh atau mengakui keberadaan yang lain, seakan rekan peserta mereka tak ada, seakan pertarungan telah dimulai. Aku mengerti maksud Haymitch, menampilkan diri kami bukan sebagai musuh tapi sebagai sahabat yang telah membuat kami tampak berbeda, seperti halnya kostum kami yang terbakar.
Besok pagi adalah sesi latihan pertama. Temui aku untuk sarapan dan akan kuberitahu kalian bagaimana ku ingin kalian memainkannya, kata Hamish padaku dan Pita. Sekarang pergilah tidur sementara kami, orang dewasa di sini, mau bicara. Aku dan Pita berjalan berdua menyusuri koridor menuju kamar kami. Ketika kami sampai di depan pintu kamarku, Pita bersandar di kusen pintu. Bukan bermaksud menghalangi masuk, tapi berkeras agar aku memperhatikannya. Deli Cartwright. Bayangkan jika kita bisa bertemu kembarannya di sini. Pita meminta penjelasan, dan aku tergoda untuk menjelaskannya. Kami berdua sama-sama tahu bahwa dia melindungiku, jadi sekarang aku berutang lagi padanya. Kalau aku menceritakan yang sebenarnya tentang gadis itu, bisa jadi aku melunasi utangku padanya. Lagi pula apa sih ruginya? Bahkan kalau dia menceritakan ceritaku pada orang lain, aku juga tidak bakal kenapa-napa. Kejadiannya hanya sesuatu yang kusaksikan, dan Pita berbohong tentang Deli Cartwright bersama denganku. Aku sadar bahwa aku ingin bicara dengan seseorang tentang gadis itu, seseorang yang bisa membantuku memecahkan kisah tentang gadis itu. Gail jadi pilihan pertamaku, tapi aku tak bakal bisa bertemu Gail lagi. Aku berusaha berpikir apakah memberitahu Pita mungkin bakal memberinya keuntungan atas diriku, tapi aku tidak bisa melihat kemungkinan itu. Mungkin berbagi rahasia akan membuatnya percaya bahwa aku menganggapnya sebagai teman. Selain itu, membayangkan gadis tadi dengan lidah buntung membuatku ngeri. Dia mengingatkanku tentang alasan keberadaanku di sini, bukan untuk menjadi model kostum mewah dan makan makanan lezat, tapi untuk mati dalam kematian penuh darah sementara penonton mengeluh-elukan pembunuhanku. Cerita atau tidak ya? Otakku masih lamban akibat anggur. Aku menunduk memandangi koridor kosong seakan keputusannya terletak di sana. Pita menangkap keraguanku. Kau pernah ke atap? Aku menggeleng. Sina menunjukkannya padaku. Kau bisa melihat seluruh kota dari atas sana, tapi anginnya agak keras loh. Otakku menerjemahkan ajakannya sebagai tak ada seorang pun yang bisa menguping percakapan kita. Kami merasa selalu dalam pengawasan di tempat ini. Bisa kita ke atas sekarang? Bisa saja, ayo, ajak Pita. Aku mengikutinya menaiki tangga menuju atap. Ada ruangan kecil berbentuk kubah dengan pintu menuju keluar. Ketika kami melangkah menuju udara malam yang dingin dan berangin, aku terkesiap melihat pemandangan di hadapanku. Kapitol berkilau berkelip-kelip seperti lapangan yang penuh cahaya kunang-kunang. Listrik di distrik 12 kadang menyala, kadang tidak. Biasanya kami punya listrik selama beberapa jam sehari. Seringkali kami menghabiskan malam hari dengan cahaya lilin. Listrik hanya bisa diandalkan saat mereka menyiarkan Hunger Games atau ada pesan penting dari pemerintah di televisi yang wajib ditonton. Tapi di sini tak ada kekurangan listrik, tak pernah kekurangan. Aku dan Pita berjalan menuju pegangan pembatas di ujung atap. Aku melihat langsung ke bawah ke arah jalanan di samping gedung yang penuh dengan orang. Kau bisa mendengar suara mobil mereka, kadang-kadang terdengar teriakan, dan suara logam beradu dengan aneh. Di distrik 12, kami pasti sedang berpikir untuk tidur sekarang. Aku bertanya pada Sina, kenapa mereka membiarkan kita naik ke sini? Apakah mereka tidak khawatir ada peserta yang mungkin saja memutuskan untuk meloncat dari gedung? Kata Pita. Dia bilang apa? Tanyaku. Kau tidak bisa lompat, ujar Pita. Dia mengibaskan tangannya ke ruang yang tampaknya diisi udara kosong. Ada sengatan tajam dan Pita langsung menarik tangannya. Ada semacam medan listrik yang melemparmu kembali ke atap. Selalu memikirkan keselamatan kita, kataku. Meskipun Sina sudah menunjukkan atap ini pada Pita, aku bertanya-tanya, apakah kami boleh di atap berdua pada jam selarut ini?
Aku tak pernah melihat peserta berada di atap pusat latihan sebelumnya, tapi tidak berarti kami tidak sedang direkam sekarang. Menurutmu, mereka sedang mengawasi kita? Mungkin, Pita mengaku. Ayo kita lihat tamannya. Di sisi lain kubah, mereka membangun taman dengan deretan bunga dan pohon-pohon dalam pot. Dari dahan-dahannya tergantung ratusan genta angin yang menjadi sumber suara suatu logam beradu yang kudengar tadi. Di sini, di taman ini, pada malam berangin, bunyi yang ditimbulkan genta angin yang cukup meredam suara dua orang yang berusaha untuk tidak terdengar. Pita memandangku penuh harap. Aku pura-pura melihat bunga yang bermekaran. Suatu hari, kami sedang berburu di dalam hutan, bersembunyi, menunggu buruan. Aku berbisik. Kau dan ayahmu? Pita balas berbisik. Bukan, dengan temanku, Gil. Mendadak semua burung berhenti bernyanyi seketika, kecuali satu, seakan burung itu menyanyikan peringatan. Lalu saat itulah kami melihatnya. Aku yakin dia gadis yang sama. Ada anak lelaki bersamanya. Pakaian mereka compang-camping. Ada lingkaran hitam di bawah mata mereka, tanda kurang tidur. Mereka lari terbiring-biring seakan nyawa mereka tergantung pada kemampuan lari mereka, kataku. Sejenak aku terdiam, mengingat bagaimana perasaanku ketika melihat pasangan aneh yang jelas-jelas tidak berasal dari distrik 12 melarikan diri melalui hutan, sehingga membuat kami tak mampu bergerak. Lama setelah itu, kami bertanya-tanya, apakah kami bisa membantu mereka, menyembunyikan mereka. Kalau saja kami bergerak cepat. Ya, aku dan Gil terkejut. Tapi kami berdua pemburu. Kami tahu seperti apa binatang yang berusaha bertahan hidup. Kami tahu pasangan itu sedang dalam masalah saat kami melihatnya. Tapi kami hanya menonton. Pesawat ringan itu muncul entah dari mana. Aku melanjutkan ceritaku pada Pita. Maksudku, langit tadinya kosong, kemudian mendadak pesawat itu ada di sana. Pesawat itu tidak menimbulkan suara, tapi mereka melihatnya. Ada jaring yang meluncur jatuh pada gadis itu dan mengangkatnya ke atas, cepat sekali, seperti diangkat dengan elevator. Mereka menembakkan semacam tombak ke anak lelaki itu. Tombak itu terkait pada kabel dan mereka juga menariknya ke atas. Tapi aku tak yakin anak itu masih hidup. Aku yakin sekali anak itu sudah tewas. Kami mendengar gadis itu menjerit sekali. Lalu dia menjeritkan nama anak lelaki itu. Lalu pesawat itu hilang, lenyap tak terbekas. Kemudian burung-burung mulai bernyanyi lagi, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Apakah mereka melihatmu? Tanya Pita. Aku tidak tahu, kami berada di bawah bebatuan, sahutku. Tapi aku tahu, ada jeda setelah burung berhenti bernyanyi, tapi sebelum pesawat itu muncul, gadis itu melihat kami. Matanya memandang mataku lekat-lekat lalu dia berteriak minta tolong. Tapi aku dan Gil tidak bergerak membantunya. Kau gemetar, kata Pita. Embusan angin dan kisah yang kuceritakan mengenyahkan kehangatan dari tubuhku. Gadis itu menjerit. Apakah itu jeritan terakhirnya? Pita melepaskan jaketnya dan menyampirkannya ke bahuku. Tadinya aku hendak mundur selangkah, tapi kemudian aku membiarkannya. Sesaat memutuskan untuk menerima jaket dan kebaikannya itu. Itu yang dilakukan sahabat, kan? Mereka berasal dari sini, tanya Pita. Lalu tangannya mengancikan jaket di sekitar leherku. Aku mengangguk. Tampilan anak lelaki dan gadis itu kelihatan seperti orang Kapitol. Menurutmu, mereka hendak kemana? Tanya Pita. Aku tidak tahu, jawabku. Distrik 12 bisa dibilang sebagai akhir perjalanan. Di luar sana hanya ada alam liar. Kalau kau tidak menghitung reruntuhan distrik 13 yang masih mengepulkan asap akibat bom beracun, kadang-kadang mereka menampilkannya di televisi hanya untuk mengingatkan kami. Atau kenapa mereka hendak pergi dari sini? Hamish menyebut kaum Avox sebagai pengkhianat. Pengkhianatan terhadap apa?
Kemungkinannya hanya terhadap Kapitol, tapi mereka memiliki segalanya di sini. Tidak ada alasan untuk memberontak. Aku mau pergi dari sini. Tiba-tiba Pita bersuara. Kemudian dia menoleh gelisah ke sekeliling. Suaranya cukup keras, mengalahkan suara genta angin. Dia tertawa. Aku mau pulang saja sekarang, kalau mereka mengizinkan. Tapi kau harus mengakui, makanan di sini lezat, tak ada bandingannya. Dia melindungiku lagi. Bila hanya mendengar perkataan Pita, seolah-olah kata-kata itu berasal dari peserta yang ketakutan, bukan seseorang yang memikirkan kebaikan Kapitol yang tak perlu dipertanyakan. Sudah mulai dingin, sebaiknya kita masuk, katanya. Di dalam kubah, suasananya terang dan hangat. Nada bicara Pita terdengar santai. Temanmu, Gail, dia yang menarik adikmu pada hari pemungutan. Iya, kau kenal dia? Aku bertanya. Tidak juga. Aku sering mendengar gadis-gadis membicarakannya. Kupikir dia sepupumu atau apalah. Kalian tampak akrab, katanya. Tidak, kami tidak punya hubungan, jawabku. Pita mengangguk. Sikapnya tak bisa kubaca. Apakah dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu? Iya, aku mengamatinya dengan seksama. Ayahmu juga datang. Dia membawakanku kue. Pita mengangkat alis seakan ini berita baru untuknya. Tapi setelah mengamatinya berbohong dengan lancar, aku tidak terlalu memikirkan reaksi ini. Sungguh? Ayahku menyukaimu dan adikmu. Kurasa diam-diam dia berharap punya anak perempuan, bukannya rumah yang penuh anak laki-laki. Memikirkan bahwa aku mungkin saja dibicarakan secara sambil lalu di meja makan, di dekat pemanggang roti, dan di dalam rumah Pita membuatku kaget. Pasti obrolan itu muncul ketika ibunya tidak ada di ruangan. Ayahku kenal ibumu ketika mereka masih kecil, kata Pita. Kejutan lagi, tapi mungkin saja benar. Oh iya, ibuku dibesarkan di kota, kataku. Rasanya tidak sopan mengatakan bahwa ibuku tidak pernah bercerita tentang tukang roti kecuali memuji roti buatannya. Kami sudah tiba di depan pintuku. Aku mengembalikan jaketnya. Sampai ketemu besok pagi. Sampai ketemu, katanya. Dan Pita berjalan menjauh menyusuri lorong. Ketika aku membuka pintu, gadis berambut merah itu sedang memungut pakaian dan sepatu botku di tempat aku melemparkannya di lantai sebelum aku mandi. Aku ingin meminta maaf karena mungkin saja aku membuatnya dalam masalah tadi. Tapi aku ingat bahwa aku tidak boleh bicara dengannya kecuali hanya untuk memberikan perintah. Oh, maaf, kataku. Seharusnya aku mengembalikan itu ke Sina. Maafkan aku. Bisa kau bawakan padanya? Gadis itu menghindari tatapanku, mengangguk sedikit, dan berjalan menuju pintu. Aku bersiap-siap untuk mengatakan padanya bahwa aku minta maaf atas kejadian di meja makan tadi. Tapi aku tahu permintaan maafku jauh lebih dalam lagi. Aku malu karena tak berusaha membantunya di hutan. Aku membiarkan Kapitol membunuh anak lelaki itu dan memutilasi lidahnya tanpa sedikit pun berniat menolongnya. Seolah-olah aku sedang menonton Hunger Games. Kulepaskan sepatuku dan naik ke bawah selimut tanpa berganti pakaian. Gemetaranku belum hilang. Mungkin gadis itu tidak ingat padaku, tapi aku yakin dia mengenalku. Kau tak akan pernah lupa pada wajah orang yang menjadi harapan terakhirmu. Kutarik selimut hingga menutupi kepalaku, seakan selimut ini bisa melindungiku dari gadis berambut merah yang tidak bisa bicara. Tapi aku bisa merasakan matanya memandangiku, menembus dinding, pintu, dan selimut. Aku bertanya-tanya, apakah dia bakal senang menontonku mati?